Di ujung timur Indonesia, di balik kabut pegunungan dan hutan tropis yang perawan, tersimpan kekayaan alam senilai miliaran dolar. Emas, tembaga, gas alam, dan nikel, semuanya berada di bawah tanah Papua. Tapi di atas tanah itu, suara tembakan terus terdengar. Warga sipil dibunuh, aparat diserang, dan sekolah-sekolah dibakar. Di dunia luar, berita tentang Papua hanya muncul dari satu sisi, isu HAM dan separatisme. Namun di balik layar, ada tarikan kekuatan global yang menjadikan Papua bukan sekadar wilayah konflik, tapi medan perang geopolitik masa depan. Sejarah Papua tidak pernah sederhana. Tahun 1969, Indonesia mengadakan penentuan pendapat rakyat, PEPRA. Namun pelaksanaannya hanya melibatkan 1.026 orang dari jutaan penduduk. Dunia Barat mendukung hasil itu, karena Indonesia adalah sekutu strategis melawan komunisme. Bagi sebagian orang Papua, momen itu dianggap awal penjajahan baru. Bagi pemerintah Indonesia, itu adalah simbol integrasi nasional. Ketegangan terus tumbuh, ekonomi terkonsentrasi di tangan segelintir. Sedangkan masyarakat adat hanya menjadi penonton di tanah sendiri. Dari sinilah, benih perlawanan bersenjata lahir, dan terus tumbuh. Dengan wajah yang berganti-ganti, dunia memandang Papua bukan sekadar wilayah konflik, tapi sebagai simbol politik internasional. Dalam forum seperti PBB dan Melanesian Spearhead Group, isu Papua sering diangkat oleh negara-negara Pasifik, Vanuatu, Solomon Island, dan Fiji. Mereka menyebutnya solidaritas Melanesia. Tapi di balik solidaritas itu, ada kepentingan besar. Tekanan diplomatik terhadap Indonesia untuk membuka akses, investasi dan pengaruh di kawasan timur. Ketika isu HAM menjadi bahasa universal, Papua menjadi alat tawar di meja negosiasi geopolitik. Perang modern tak selalu menggunakan peluru. Kadang cukup dengan gambar, laporan, dan narasi yang viral. Isu pelanggaran HAM di Papua terus digoreng tanpa keseimbangan fakta. Video yang diambil dari konflik lain dijadikan alat framing. Narasi yang kuat bisa menggoyang legitimasi negara. Dan inilah yang berbahaya. Ketika informasi menjadi senjata, dan dunia luar hanya mengenal satu sisi cerita. Indonesia sering kalah bukan dalam perang di lapangan, tapi dalam perang persepsi di ruang digital dan diplomatik. Tahun 1999, dunia menyaksikan Timor Timur berpisah dari Indonesia. Dimulai dari isu kemanusiaan, berakhir dengan intervensi internasional. Banyak yang lupa, kekacauan kala itu justru membuka pintu bagi perusahaan asing untuk menguasai sumber daya baru. Polanya serupa, provokasi, kekerasan, intervensi, lalu pengelolaan ekonomi oleh pihak luar. Kini, skenario itu tampak kembali dimainkan di Papua, dengan wajah modern, media, diplomasi, dan tekanan ekonomi. Papua adalah rumah bagi salah satu tambang emas dan tembaga terbesar di dunia. Grasberg nilainya mencapai lebih dari 100 miliar dolar. Di luar itu, ada potensi minyak, gas, dan kayu yang belum tergarap. Dalam ekonomi global, kekacauan sering membuka pintu untuk akuisisi dan kontrak baru. Ketika keamanan tidak stabil, pengawasan longgar, dan elit lokal terbagi, aktor asing bisa masuk melalui jalur investasi, bantuan, atau LSM. Konflik tidak selalu harus dimenangkan, cukup dipelihara agar tetap berguna. Sejarah Indonesia menunjukkan pola yang berulang. Tahun 1965, dokumen deklasifikasi AS mengungkap bahwa Washington mengetahui operasi anti-PKI dan menganggap perubahan rezim sebagai keuntungan strategis. Tahun 1998, di tengah krisis moneter, tekanan global mengguncang ekonomi nasional hingga membuka jalan transisi kekuasaan. Dalam setiap gejolak, selalu ada campur tangan politik dan kepentingan global. Bukan kebetulan jika setiap kali Indonesia melemah, nilai rupiah jatuh,
dan aset negara dijual murah ke luar negeri, kini Papua bisa menjadi pintu baru untuk pola yang sama. Indonesia tidak bisa lagi menunggu. Papua harus dipandang bukan sebagai beban keamanan, tapi sebagai jantung masa depan energi dan identitas nasional. Pembangunan harus berpihak pada rakyat asli, bukan hanya pada korporasi. Pemerintah perlu menguasai narasi di dunia internasional, membuktikan bahwa penegakan hukum di Papua berjalan dengan prinsip HAM, namun tetap tegas menjaga kedaulatan. Diplomasi publik, transparansi operasi, dan pendekatan kesejahteraan adalah tameng terbaik menghadapi tekanan asing. Dan selama bangsa ini bersatu, tak ada kekuatan luar yang bisa memecah Indonesia. Papua adalah bagian dari Indonesia. Dan Indonesia harus menjaga Papua bukan dengan senjata, tapi dengan keadilan. Kedaulatan bukan hanya tentang kekuasaan tapi tentang kepercayaan.